Sholli wa sallim daiman abadan. Sholli wa sallim daiman abadan. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Benarkanlah iman, mantapkanlah yakin pada ketentuan takdir Allah yakin. Benarkanlah iman, mantapkanlah yakin pada ketentuan takdir Allah yakin. Hidup bahagia sudah tentu mungkin. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. kalau benar yakin pasti tidak ragu, jalankan agama, semangat selalu. Kalau benar yakin pasti tidak ragu, jalankan agama, semangat selalu. Di dalam hidupnya tak mudah tertipu. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. tidak akan takut berbagai cobaan, harta dan jabatan, juga kehormatan. Tidak akan takut berbagai cobaan,
harta dan jabatan, juga kehormatan. Tujuannya hanya keridhaan Tuhan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. dalam kebaikan mantap dan bahagia, tinggalkan maksiat, senang dan gembira. Dalam kebaikan mantap dan bahagia, tinggalkan maksiat, senang dan gembira. Dengan iman yakin hidup bercahaya. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Semangat mengaji karena ilahi, mengharap hidayah ilmu yang terpuji. Semangat mengaji karena ilahi, mengharap hidayah ilmu yang terpuji. Ucap, sikap dan tindakannya beraji. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Paham, Bu? Apa intinya? Halo, Bu. Apa intinya? Apa intinya? Ayo sedulur, jong lalekake
tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine. Apa intinya, Bu? Intinya cuma satu, mantapkan imannya, perbaiki imannya, dan mantapkan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Bu? Apa? Mantapkan. Perbaiki imannya, mantapkan yakinnya kepada Allah. Kalau yakin pasti tidak ragu. Kalau yakin pasti tidak ragu. Kalau ragu pasti tidak yakin. Terus tandanya yakin apa? Ayo, tandanya yakin apa? Yakin, Bu, bahwa takdir ditetapkan oleh Allah? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Bu, Ya. yakin kalau takdir sudah ditetapkan oleh Allah? Yakin. Yakin kalau baik dan buruk ditetapkan oleh Allah? Yakin. Yakin kalau nasib sudah ditentukan oleh Allah? Yakin. Benar? Benar. Benar? Insya Allah. Nah, Benar. makanya yakin ini, ya Allah, Bu, kita memang harus memaksakan diri untuk yakin. Sehingga suatu hari ketika ada orang Badui datang kepada Rasulullah, qalatil a'rab, berkatalah orang Badui, amanna Rasul, kami sudah beriman. Kul, kemudian Allah menegur Rasulullah, wahai Rasul, kul, katakan, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah olehmu, saya sudah jadi orang Islam. Jadi mengaku iman itu susah, Bu. Kita nggak bisa mengaku iman. Kalau Islam boleh mengaku, tapi kalau iman itu ada tandanya. Kalau Islam yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang penting menjalankan sholat, yang penting menunaikan zakat, yang penting menjalankan puasa, yang penting ibadah haji kalau mampu, yang penting menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama. Nah, siapa yang menjalankan itu baru orang Islam. Iman atau belum? Nanti dulu. Justru kita menjalankan semua itu tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kita diwajibkan puasa supaya kita jadi orang takwa. Kita disuruh ngaji, baca Quran supaya jadi orang yang bertakwa. Kita disuruh ibadah supaya jadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya kita nggak mungkin bisa beriman, bisa bertakwa kalau tidak dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, maka kita perlu sholat. Untuk apa? Supaya Allah membuka hati kita. Nah, maka tandanya apa orang yang beriman? Kalau nanti iman itu sudah masuk ke dalam hati kita, kok kita mantep dengan keyakinan kita kepada Allah, tandanya apa? Tandanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah nggak ada khawatir. Ya Allah, hidup susah, kata orang, dia tenang. Nah, hidup padahal susah, tapi dia hidupnya tenang. Kenapa tenang, Bu? Yakin kepada ketetapan Allah.
padahal susah, ekonominya susah, usahanya susah, tapi kok semangat ngajinya luar biasa, kok semangat ibadahnya luar biasa, kok semangat kebaikannya tetap luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau belum begitu berarti belum yakin. Nah, makanya kalau benar yakin pasti tidak ragu, jalankan agama semangat selalu. Itu tandanya. Jadi kalau kita yakin, kita akan punya semangat untuk menjalankan syariat agama. Nah, maka tujuan kita ngaji ya itu tadi, untuk menguatkan iman tauhidnya yang menjadi bekal utama kita kembali kepada Allah. Orang yang selamat menghadap Allah itu cuman man atallaha biqalbin salimin, orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Lah makanya kita diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. La tulhikum, jangan sampai membuat kamu lupa, jangan sampai membuat kamu lalai, jangan sampai lupa iman kepada Allah, jangan sampai lalai yakin terhadap ketetapan Allah, jangan sampai. Apa yang bisa membuat orang sering lupa? Apa, Bu? Bu, yang sering membuat orang lupa itu apa? Apa, Bu? Ya Allah, Bu, yang sering membuat kita lupa iman, lupa yakin itu, Bu, amwalukum. Yang pertama harta benda. Yang usahanya susah, ekonominya susah, ditanya kenapa nggak ngaji, sebab lagi sulit nyari ekonomi. Yang sibuk dengan pekerjaan, banyak orderan, banyak pesanan, ditanya kenapa nggak ngaji, lagi banyak pekerjaan. Lah terus yang ngaji siapa? Ya. Siapa, Bu? Makanya Allah mengingatkan kita, la tulhikum amwalukum. Yang nggak punya pekerjaan alasannya lagi nyari pekerjaan, yang ekonominya susah alasannya lagi nyari ekonomi. Giliran yang pekerjaannya banyak, usahanya banyak, alasannya sibuk pekerjaan. Lah terus yang mau ngaji siapa? Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang tidak tertipu oleh itu. Jadi kita bukan nggak punya pekerjaan berangkat, tapi kita tinggalkan pekerjaan, dan pekerjaan berusaha ya udah diselesaikan pagi, urusan sore nanti lagi. Alhamdulillah. Ternyata juga nggak menjadi alasan kita karena faktor ekonomi. Kenapa? Yakin semuanya sudah diatur oleh Allah. Itu, Bu. Jadi pertama yang sering membuat kita lalai, membuat kita lupa adalah pekerjaan, usaha, harta, benda. Yang kedua apa yang sering membuat kita lupa dan lalai? Auladukum, keluarga, anak. Kenapa nggak ngaji? Anak saya sakit. Nah, kenapa nggak ngaji? Itu keluarga saya sakit. Begitu anaknya nggak sakit, keluarganya nggak sakit, tapi ada kesibukan. Kenapa nggak ngaji? Itu lagi sibuk, rewang di tetangga, rewang di saudara. Lah ternyata benar kata Allah, la tulhikum amwalukum wa auladukum.
Kalau kita tertipu dengan itu, yang gara-gara kesibukan ngurusin keluarga, gara-gara kesibukan ngurusin usaha dan harta benda, lalu kita lalai kepada Allah, lupa terhadap iman kepada Allah, faulaika humul khasirun, dialah orang yang rugi. Makanya lihat tuh, orang yang lupa dengan imannya, lupa dengan yakinnya, yang terjadi apa? Diliputi kekhawatiran. Besok bagaimana, nanti bagaimana? Ya Allah, ini utang kok belum kebayar, gimana caranya? Masih khawatir. Masih ada rasa takut. Terus ada juga sedih. Nah, ketika masih ada khawatir, masih ada sedih, menunjukkan iman belum masuk ke dalam hati kita. Maka kalau orang sudah mantep imannya mantep, yakinnya mantep, hidupnya udah enak. Tidak akan takut berbagai cobaan, karena kita tahu hidup di dunia itu semuanya serba cobaan. Kita dikasih harta banyak, itu ujian, cobaan. Dikasih pekerjaan, itu ujian. Dikasih sakit, itu ujian. Dikasih sehat, itu ujian. Dikasih lemah, itu ujian. Hidup ini cuma ujian toh. Semuanya itu isinya ujian. Dikasih kemudahan oleh Allah, itu ujian. Dikasih kesulitan oleh Allah juga ujian. Lah maka kita perlu menjaga iman kita, menjaga keyakinan kita, supaya kita jangan sampai gagal menghadapi ujian tersebut. Sebab ujian itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Milih siapa di antara kita yang terbaik. Lah maka kemarin, ya Sabtu kemarin tuh menjelaskan tentang niat tuh. Nah dengan penjelasan niat tersebut, nah penjelasan niat tersebut, manusia itu ada berapa golongan Bu? Ayo Bu, dipandang dari niat manusia itu ada berapa golongan? Berapa? 4 golongan. Hah? Ada berapa golongan Bu? Masa lupa baru Sabtu kemarin Bu? Ada berapa Bu? Ada 4 golongan. Golongan yang pertama, orang yang diberi ilmu dan diberi kemampuan. Dia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah. Akhirnya hidayahnya menuntun kemampuannya untuk taat dan patuh kepada Allah. Inilah orang yang paling baik. Dikasih harta, hartanya untuk taat. Dikasih sehat, sehatnya untuk taat. Dikasih sakit, sakitnya untuk taat. Dikasih miskin, miskinnya untuk taat. Kenapa? Karena semua pemberian Allah. Kaya, miskin, pandai, bodoh, sehat, sakit, kuat, lemah, semua itu pemberian Allah. Dan karena dia mendapatkan hidayah, semua itu digunakan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang paling utama. Kelompok yang kedua, orang yang diberikan hidayah tapi nggak punya kemampuan. Akhirnya dia cuma niat, ya Allah, seandainya saya punya seperti orang itu, saya akan berbuat seperti dia. Saya akan berbuat seperti dia. Fahuma fil adfis sawabi sawa. Keduanya mendapatkan pahala yang sama. Enak Bu? Jadi kita cukup kalau melihat orang baik itu kita nggak usah buruk sangka. Tapi cukup, ya Allah, kalau saya punya seperti dia, saya akan berbuat seperti dia. Nah kita sudah mendapatkan pahala seperti yang dilakukan orang kaya tersebut, seperti yang dilakukan orang mampu tersebut.
Nah, ini dua kelompok yang baik. Dua kelompok berikutnya jelek. Orang tidak diberikan hidayah tetapi diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemampuan yang diberikan Allah justru dia gunakan untuk maksiat kepada Allah, digunakan untuk ingkar kepada Allah, digunakan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ya seperti Qarun, seperti Sa'labah, seperti Fir'aun, seperti Namrud. Nah, itu yang sudah jelas. Itu contoh. Lah orang seperti ini bagaimana? Naudzubillah min dalik, dia ingkar kepada Allah, dia memusuhi Allah dengan karunia dari Allah. Maka orang ini menjadi orang yang paling buruk, menjadi orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dalik. Nah, kelompok yang keempat, dia nggak dapat hidayah, nggak punya kemampuan. Akhirnya apa? Kalau melihat orang yang seperti itu, dia bayangkan, mikir, kalau saya seperti dia, saya punya kekayaan, saya kemampuan, saya pasti akan berbuat seperti dia. Pamer ke sana kemari, bangga ke sana kemari, seperti dia. Nah, orang dua ini dosanya sama. Jelas, Bu? Dosanya sama. Ada pertanyaan nggak, Bu? Ada pertanyaan nggak, Bu? Kalau nggak ditanya, Bu. Katanya Pak Ustadz kemarin, kalau orang berkeinginan melakukan keburukan, belum melakukan, dia belum mendapatkan dosa. Loh, kok itu baru ingin seperti orang yang buruk kok sudah dapat dosa? Nah, jawabannya gimana, Bu? Ayo, kenapa? Kan kalau kemarin dijelaskan man hamma bisayyi'atin, siapa yang berkeinginan melakukan kejelekan, dia belum melakukan kejelekan, dia belum dicatat berdosa. Ketika nanti dia melakukan kejelekan tersebut, baru dicatat satu dosa. Itu kemarin seperti itu. Kok di sini orang yang punya keinginan meniru orang yang buruk kok sudah mendapatkan dosa, padahal dia belum melakukan. Kenapa, Bu? Kenapa? Lah kemarin kalau niat jelek juga sudah niat. Nah, ayo kenapa, Bu? Kemarin sudah jelas, niat jelek kalau belum dilakukan belum dapat dosa. Niat jelek. Kok di sini niatnya jelek, kok dapat dosa? Nah, kalau kemarin itu niatnya mandiri, nanti saya mau ngagetin dia, saya nanti mau bikin gara-gara sama dia, saya nanti mau ngambil punya dia, itu mandiri. Tapi ini contoh, kalau saya seperti dia, artinya sudah ada yang dicontoh, makmum. Mungkin kalau saat itu dia punya kemampuan, ya sama perbuatannya dengan orang yang buruk. Makanya kalau keburukan jangan suka mencontoh orang. Kalau kita mencontoh, belum melakukan sudah mendapatkan dosa. Jadi kalau melihat orang berbuat buruk, jangan sampai ingin, saya kepingin seperti itu, jangan. Tapi ucapkan naudzubillah min dzalik, ya Allah, jauhkan saya dari perbuatan seperti itu. Jelas, Bu? Halo. Jelas, Bu? Kira-kira ingat? Nah, ingat? Lah ini, jadi kita perlu terus. Nah, itu makanya iman ini sangat penting, keyakinan itu sangat penting. Yang paling penting keyakinan. Sebab dengan keyakinan yang benar, kita akan punya semangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar yakin kita, pasti kita tidak akan ragu-ragu. Semangat di dalam menjalankan ketaatan, semangat di dalam menjalankan kebaikan, semangat di dalam menjalankan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah makanya kalau kita sudah mantap iman dan yakinnya dalam kebaikan, mantap dan bahagia, berangkat ngaji mantap, seneng, bahagia.
Nah, ini tandanya orang iman, tandanya orang yakin. Begitu sedekah seneng. Jadi sedekahnya itu bukan cemberut atau bukan kecewa, tapi seneng. Kenapa seneng? Karena yakin. Orang yang yakin kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah dalam melakukan kebaikan selalu hatinya mantap dan dia merasa bahagia. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Banyak orang kaya nggak bisa sedekah, Engkau takdirkan saya punya duit sedikit mau sedekah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Banyak orang yang sehat, yang gagah, yang kuat nggak mau ngaji, padahal saya baru sakit, baru sembuh, kepingin ngaji. Alhamdulillah. Ya Allah, banyak orang yang seperti itu seger bugar gak mau ngaji, tapi saya sehat masih mau ngaji, saya sakit masih mau ngaji. Lah itu seneng. Mantep hatinya dan bahagia. Kenapa kok mantep? Karena percaya dengan jaminan dari Allah. Kenapa bahagia? Karena yakin terhadap janji Allah. Nah itu tandanya kalau mantep hatinya, imannya benar, yakinnya mantep, dalam kebaikan dia akan mantap dan selalu bahagia. Silaturahmi ya selalu senang, senyum, melakukan segala kebaikan, mantep hatinya dan selalu riang, selalu gembira. Kenapa dia gembira? Karena mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sebaiknya begitu ada kesempatan maksiat kok dia enggak maksiat, bisa meninggalkan maksiat, dia senang, dia gembira. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Kenapa deket maksiat, ya Allah, deket dosa, kok saya bisa selamat dari perbuatan dosa, kok saya bisa selamat dari perbuatan maksiat. Karena kita nggak mungkin bisa menghindari dosa dan maksiat ketika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur. Nah, ternyata salah satu yang menyebabkan kita terhindar dari maksiat dan dosa adalah benarnya iman kita dan mantepnya yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kepingin anak dan keluarganya terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, benarkan imannya, mantapkan yakinnya. Artinya apa? Ya anaknya dikuati ngajinya. Kalau ngajinya sudah kuat, insya Allah. Untung kemarin yang demo ke Trans 7 itu santri-santri. Coba kalau yang demo itu bukan santri, kira-kira hancur nggak gedung Trans 7? Nah, tapi alhamdulillah santri demo ya cuman begitu aja, masuk gedung DPR ya sholawatan, nadoman, namanya santri. Kenapa? Ya karena diajarkan oleh kiainya iman, yakin dan akhlak yang mulia. Coba kalau yang demo mereka coba gedung DPR dibakar, gedung-gedung ini dibakar, yang demo santri lihat ada nggak yang dibakar Bu? Ada nggak yang dirusak Bu? Loh, kenapa kok nggak merusak? Karena mereka bukan untuk kerusakan. Justru demonya juga mengingatkan supaya orang tidak gampang mencemooh, menghina satu kebaikan. Nah ini jadi kalau imannya benar, yakinnya mantap dalam kebaikan, mantap dan bahagia, tinggalkan maksiat, senang dan gembira dalam kebaikan, mantap dan bahagia, tinggalkan maksiat, senang dan gembira. Dengan iman yakin hidup bercahaya. Sholli
وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب man. Nah, yang harus dimantapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa dalila wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'tu an kulli dinin yukhalifu dinal islami wa amantu bi kulli kitabin anzalahullahu wa bi kulli rasulin arsalahullahu wa bi kulli ma jaa bihin nabiyul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama anillahi wa ala dzalika ahya wa alaihi amutu wa alaihi ub'atsu yaumal qiyamati insyaallahu ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy